Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang berkesempatan hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan rutinitas kita, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun P2K2. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin menanyakan kembali kepada ibu-ibu semua mengenai materi kita sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya, ibu-ibu? Ya, betul ya, ibu-ibu. Ya, materi kita sebelumnya itu stimulasi pada anak usia 2-6 tahun untuk mencegah anak stunting. Nah, pada hari ini kita lanjut kembali materi kita kepada pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak dan ibu hamil. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi anak dan juga ibu hamil. Nah, apakah ibu-ibu di sini semuanya merupakan penerima bansos? Ya, benar ya Bu ya. Jadi ibu-ibu semua merupakan penerima bantuan sosial berupa bantuan program Keluarga Harapan, dan ada juga sebagian dari ibu-ibu yang menerima bantuan pangan non tunai ataupun BPNT ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu bantuan sosial? Ya, benar ya Bu ya. Bantuan sosial itu merupakan bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa uang ataupun barang atau materi kepada individu, kelompok atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat. Nah, dalam penerimaan bansos ini, ibu-ibu, kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak dan juga ibu hamil. Nah, apa itu gizi, ibu-ibu? Apakah ibu-ibu tahu apa yang dikatakan dengan gizi? Tak tahu ya, Bu? Belum pernah dengar? Ya, jadi oke, kalau belum pernah dengar, saya jelaskan saja ya Bu ya. Jadi gizi itu merupakan zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Itu yang dikatakan gizi. Nah, apa itu makanan bergizi? Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang seimbang, yang mengandung di dalamnya 4 unsur ya Bu ya. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, yang ketiga ada mineral, yang keempat ada vitamin. Ya benar ya. Jadi kalau yang karbohidrat itu kita dapatkan dari makanan pokok, misalnya nasi ya Bu ya, jagung, umbi-umbian, misalnya ketela, kentang gitu ya, singkong dan lain sebagainya. Nah, kalau protein ini kita dapatkan bisa melalui hewani ataupun nabati. Kalau yang dari hewani itu bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi telur misalnya, kemudian daging, ayam, kemudian ikan dan lain sebagainya. Kalau yang nabati dapat kita peroleh dari mengkonsumsi misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi Bu unsurnya yang perlu kita penuhi? Ada unsur mineral. Nah, mineral ini dapat kita peroleh dari mengkonsumsi sayur-sayuran, misalnya brokoli, wortel, kemudian pucuk labu, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ibu-ibu, unsur yang perlu kita penuhi yaitu unsur vitamin. Ya benar, vitamin perlu dapat kita peroleh gitu ya melalui mengkonsumsi buah-buahan, misalnya pisang, jeruk, melon, semangka, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu?
Paham ya? Jadi untuk memenuhi gizi untuk pertumbuhan anak kita dan juga janin bagi ibu yang hamil gitu ya, memang perlu dipenuhi keempat unsur ini untuk menunjang pertumbuhan anak yang sehat, kemudian cerdas dan tidak stunting. Nah, seperti itu. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke 10 pesan utama dalam memenuhi gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bersyukur dan menikmati apapun yang diperoleh ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang kita terima, seperti itu ya Bu Ibu. Kemudian apalagi ibu-ibu, yang kedua kita harus memperbanyak mengkonsumsi buah dan juga sayur-sayuran. Yang ketiga apa ibu-ibu? Kita harus mengkonsumsi protein yang tinggi yang tadinya bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi tahu, tempe misalnya gitu ya, ataupun ikan, ayam, daging dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat apa ibu-ibu? Yang keempat yaitu kita perlu mengkolaborasikan makanan utama. Di sini kita misalnya bisa menggantikan makanan pokok, misalnya nasi gitu ya. Kali-kali bisa kita ganti dengan misalnya olahan gandum gitu ya, ataupun sagu misalnya membuat papeda dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima apa ibu-ibu? Ya, yang kelima adalah kita harus batasi gitu ya. Batasi mengkonsumsi yang manis, garam, asin gitu ya, asin ataupun lemak. Jadi itu perlu kita batasi, jangan kita konsumsi dalam skala yang besar atau secara terus-menerus seperti itu. Kemudian apalagi kita biasakan untuk selalu sarapan pagi ya. Sarapan pagi ini sangat bagus karena apa? Karena bisa menambah energi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas di pagi hari, terutama bagi anak sekolah dapat meningkatkan konsentrasinya dalam proses pembelajaran. Kemudian apalagi ibu-ibu? Yang ketujuh, ya benar, kita harus banyak minum air gitu ya, karena untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Nah, kalau terjadi dehidrasi nantinya kita akan sakit, susah untuk konsentrasi dalam belajar, dan juga bisa terjadi gangguan pada ginjal ataupun saluran kemih gitu ya. Nah, dapat menyebabkan kita sakit. Kemudian apalagi kita harus selalu melakukan aktivitas dan mempertahankan berat tubuh yang ideal. Nah, aktivitas di sini bisa kita ibu-ibu praktekkan di rumah, misalnya dalam keseharian, misalnya bisa mengepel rumah, misalnya mencuci pakaian, pokoknya aktivitas-aktivitas yang ada pergerakan seperti itu ya. Kemudian apalagi ibu-ibu? Yang ke-9, ya, yang ke-9, usahakan membaca produk pada saat membeli produk gitu ya. Misalnya kita membeli sesuatu, misalnya makanan, kita perhatikan dulu komposisinya, kapan expirednya gitu ya. Kalau kita tidak membaca hal tersebut, nantinya takutnya terkonsumsi oleh anak kita, menyebabkan anak kita sakit ataupun keracunan makanan. Nah, apalagi yang terakhir, yang ke-10, kita harus selalu mencuci tangan gitu ya, dengan air yang mengalir dan selalu pakai sabun. Nah, seperti yang sudah kita terapkan pada modul-modul sebelumnya. Masih ingat kan Bu, cara mencuci tangan yang dengan baik? Ya, masih ingat ya, jangan lupa dipraktekkan di rumah. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham ya? Ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada ya Bu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke langkah yang ketiga, itu tentang mengolah makanan bergizi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam menghidangkan makanan hendaknya yang pertama kita harus mencuci
bahan makanan gitu ya, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya ataupun peralatan masak yang kita gunakan. Kemudian yang kedua apa? Usahakan kita hanya merebus misalnya ya, ataupun memanggang ataupun menumis ataupun mengukus bahan-bahan makanan yang kita masak. Nah, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena untuk menjaga keutuhan dari gizinya. Kemudian apalagi yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga yaitu kita tidak boleh menambahkan penyedap rasa pada makanan kita. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan yang sifatnya merusak unsur gizi pada makanan tersebut, gitu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan penyedap rasa. Kemudian yang keempat apa ibu-ibu? Yang keempat adalah apabila kita membuat MPASI gitu ya, kita harus membuatnya teksturnya yang mudah dicerna oleh anak kita dengan tekstur yang agak lembek gitu ya, tidak boleh yang keras-keras. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu? Paham ya? Kalau saya tanyakan bulan berikutnya harus tahu ya. Paham Bu? Oke, paham. Jadi masih ada yang perlu ditanyakan kira-kira ibu-ibu? Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini gitu ya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi apapun pembelajaran yang telah saya sampaikan, ibu-ibu mohon dipraktekkan di rumah ya. Jangan lupa ajak suaminya untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi anak maupun ibu-ibu yang sedang hamil. Oke, terima kasih. Sekian saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.